Selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan kasih-Mu senantiasa. Selamat pagi, orang tua anak didik kami, Bapak Ibu guru dan staf pegawai yang ada di SDRK Budi Luhur dan anak-anak kami yang kami sayangi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat-Nya pada hari ini. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini sampai akhir malam nanti. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk dan makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli walang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon. "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuhi kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka dia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu,
Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Sebagai renungan kita, Santo Cornelius menerima tugas sebagai seorang paus pada tahun 251 karena cinta kasihnya kepada Kristus. Walaupun dia tahu bahaya mengancam nyawa, Santos Cyprianus ditahbiskan menjadi uskup pada tahun 249. Keduanya wafat sebagai martir. Hidup mereka mewartakan pentingnya kesatuan gereja Kristus di dunia. Perkataan yang baik, penghayatan kesetiaan, hidup suci, dan cinta pada sabda Allah menjadi bentuk pewartaan efektif zaman ini di tengah maraknya isu perpecahan dan radikalisme. Untuk itu, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Gembala para gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga berkat dua mereka, kami tetap teguh, kuat dalam iman, bulat dalam kemajukan kesatuan dan kerukunan di dalam gereja kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami, orang-orang yang telah Kau pilih di dunia ini. Begitu juga ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan keluarga kami dan aktivitas kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang memberkati kami di setiap langkah kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, Engkau mengampuninya agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.